dengan cara ini mungkin saya sebagai kaum milenial yang memang memiliki rasa kecintaan gitu ya, mungkin di seni dan budaya ini tetap mendemonstrasikan ke setiap mahasiswa gitu. Kita ini punya ragam budaya, ragam seni yang memang sangat luar biasa. Halo Berkuterian, balik lagi sama Berkuter Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Apa kabar nih Berkuterian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Kali ini ada yang berbeda nih di podcast. Betul banget. Karena presenternya kita pertama kali digabung ya. Iya, ada aku Jihan dan abang aku nih, Bang Teguh. Nah, sekarang kita udah kedatangan siapa nih Bang Teguh? Nah, oke, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, salah satu mahasiswa dari UKM Lisensi. Nah, dan episode kali ini akan mengangkat tema tentang menjaga dan melestarikan budaya ala mahasiswa melalui UKM Lisensi. Oke, langsung aja kita sapa yuk. Halo Bang Yosep, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ya lagi sibuk project-projectan aja di rumah. Project-project kampus sih. Iya. Sambil memang ngurusin UKM ya? Juga. Jadwalnya padat. Iya. Ya. Sampai lupa ke podcast. Oke gini Bang, kita itu akan mengangkat tema tentang menjaga dan melestarikan budaya ala mahasiswa melalui UKM Lisensi. Nah, Abang di sini selaku ketua. Nah, kita tuh pengen tahu nih, para berkuterian juga pasti pengen tahu dong ya. Iya, pasti. Apa itu Lisensi? Apa sih Lisensi? Kapan dibuatnya, kapan didirikannya, dan apa aja yang ada di Lisensi itu? Kegiatannya apa aja? Nah, betul banget. Oke, sebelumnya sampurasun teman-teman yang ada di rumah. Saya di sini ketua UKM Lisensi. Nama saya Yosep Maulana. Sebetulnya UKM Lisensi ini terbilang baru. Karena memang untuk peng-SK dan lain sebagainya itu baru diterbitkan tahun ini. Karena dari awal adanya UKM tentang seni itu dulu itu dengan pendahulu kita namanya itu UKM LST. LST itu singkatan dari seni tari. Oh, jadi seni hanya tari mencakup aja. tari aja. Iya, hanya mencakup tari saja. Dari tahun kapan tuh? Itu berdiri tahun 2015, tepatnya bulan Maret. Iya. 2015. Nah, namun seiring berjalannya waktu karena memang minat dari teman-teman mahasiswa yang lain di bidang seni ini cukup besar, sehingga mendorong kita ini untuk memperluas lagi nih cakupan yang ada di LST dulunya. Jadi tidak hanya untuk seni tari saja. Betul, tidak hanya untuk seni tari saja, dan mungkin awal tahun ini baru kita berubah nih, transformasi nama serta dan lain sebagainya. Mungkinnya tidak hanya nama, mungkin dari memang perombakan ADART dan sebagainya gitu. Jadi kita berubahlah untuk di awal tahun ini menjadi lingkung seni mahasiswa atau dikenal dengan lisensi. Betul. Gitu. Oke, jadi di lisensi itu tidak hanya mencakup seni tari saja. Mungkin bisa disebutkan apa aja yang ada di dalamnya? Oke, untuk sekarang itu sebetulnya kita lagi merintis, bisa dibilang UKM rintisan ya, karena memang dulu kan hanya difokuskan di tari saja. Jadi untuk sekarang di lisensi ini mengolah beberapa kesenian. Ada di antaranya seni tarinya tidak dihilangkan, karena itu memang dari awal kita berdiri itu melalui seni tari. Lalu untuk sekarang itu bertambah di karawitan juga. Di karawitan, di dalamnya ya ada gung klasik dan lain sebagainya gitu ya. Serta ada teater dan seni musik modern. Nah, itu keempat itu, cuman memang untuk sekarang itu kita masih masa transisi, penyesuaian dari memang tata cara latihan, pelatih dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi itu yang memang diolah sama kita untuk sekarang. Oke, nih jadi berkuterian lisensi itu tidak hanya di tari saja, tapi sekarang lebih luas lagi, ada karawitan, teater dan musik. Betul. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama masa berdiri apa saja nih? Wah, selama masa berdiri sebetulnya sudah luar biasa. Banyak banget kegiatan yang memang tetapi khususnya di tari karena memang kita sering diundang untuk mengikuti pembukaan ya. Untuk sekarang di kampus pun banyak kegiatan, cuman dari awal seni tari ini sudah nampak muncul sekali gitu. Konferensi internasional, konferensi nasional, seminar nasional itu sudah pembukaannya pasti dari UKM kita gitu ya. Cuman waktu itu sempat juga kita menampilkan karawitan itu yang waktu karawitan. Waktu itu degung klasik ya. Waktu itu degung klasik kita pernah tampil di konferensi internasional. Betul, luar biasa sekali. Mantap. Memang itu luar biasa.
mendapat sambutan yang sangat luar biasa ya, khususnya memang dari waktu itu pemerintah Kota Sukabumi juga memberikan aplaus yang sangat luar biasa gitu, karena memang kita bisa mengangkat seni budaya ini ke kancah internasional walaupun hanya melalui online ini, tapi kan audiensnya dari berbagai mancanegara. Ya luar biasa sekali Berkutarian bahwa lisensi itu sudah memperkenalkan budaya kita nih ke kancah internasional, bukan nasional lagi. Walaupun online tapi yang lihatnya internasional. Dan apresiasi pun ada. Ya ada dari Dinas Pendidikan waktu itu mengapresiasi terhadap ya kinerja kita mungkin ya, telah bisa mengangkat seni budaya ke kancah internasional ini. Nah, gitu. Untuk membicarakan seni budaya nih Bang, apa definisi Indonesia yang kaya akan budaya menurut Abang sendiri nih? Coba. Wah, definisi ya. Ya. Soal memaknai mungkin ya dari seni dan budaya ini sangat luas cakupannya, sangat luas sekali, karena memang untuk seni ini ketika hidup tidak ada seni rasanya hampa gitu ya. Ketika sesuatu hal tidak dibarengi dengan seni itu akan hampa. Jadi saya memaknai bahwa memang khususnya di seni ini ya ini menjadi apa namanya bumbu dari kehidupan kita gitu, bumbu dari kehidupan sehari-hari gitu. Betul banget. Dan kalau untuk budaya tersendiri ini menjadi sesuatu hal yang memang harus kita lestarikan menurut saya ya, sesuatu hal yang memang dari turun temurun dari nenek moyang kita yang sampai sekarang mungkin harus kita jaga gitu. Saya memaknainya seperti itu sih untuk seni dan budaya ini. Nah, untuk seni budaya ini kita untuk mengasah kepedulian dan untuk tetap menjaga kelestarian budaya seperti apa nih Bang? Apalagi untuk generasi milenial. Ya. Ini menjadi pertanyaan yang cukup besar di kalangan, memang banyak yang bertanya bagaimana cara melestarikan dan lain sebagainya gitu untuk di seni dan budaya ini, karena untuk sekarang memang jujur mulai tergerus dengan kemajuan zaman nih gitu ya, dengan mulai tergerus arus gitu. Globalisasi juga gitu terhadap seni dan budaya, karena banyak orang yang memang hari ini khususnya dari kalangan kaum milenial itu lebih tahu jadi seni budaya itu bisa dibilang terlupakan gitu dengan adanya modernisasi. Tapi menurut saya dengan cara kita bisa melestarikan itu, kita harus sering-sering memang hafal gitu ya. Kita harus memang sering ngobrol dengan orang-orang terdahulu gitu, kayak di daerah saya kan di sana masih ada sesepuh dan lain sebagainya. Nah itu rasa cintanya harus benar-benar ditanam gitu ya, dengan memang kita menggali lebih dalam terhadap seni dan budaya ini, karena memang kalau udah ada rasa cinta dan ada rasa mau, itu biasanya bisa melestarikan hal-hal tersebut, seperti itu sih. Itu berarti menjadi salah satu cara mempertahankan budaya kita. Betul, melestarikan seperti itu. Karena ada arus globalisasi sekarang itu menggerus kearifan budaya Nusantara. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi, takutnya budaya itu menjadi hilang gitu ya. Menjadi hilang. Nah, terus seberapa pentingkah kita menjaga dan melestarikan seni dan budaya Nusantara, dan seberapa besar peran generasi milenial dalam upaya melestarikan seni dan budaya Nusantara? Nah, kan kalau misalkan dunia kampus udah memperkenalkan ke kancah internasional nih. Nah, untuk mengajak semua Berkutarian nih khususnya untuk melestarikan budaya ke kancah minimal nasional dulu lah. Sebetulnya itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing ya. Bagaimana caranya kita memang mempertahankan seni dan budaya ini gitu ya, mempertahankan seni dan budaya ini agar memang tetap lestari gitu, tetap lestari. Dan dengan cara ini mungkin saya sebagai kaum milenial yang memang memiliki rasa kecintaan gitu ya, mungkin di seni dan budaya ini tetap mendemonstrasikan ke setiap mahasiswa gitu. Kita ini punya ragam budaya, ragam seni yang memang sangat luar biasa gitu. Sangat kaya. Jadi beragam. Itu memang itu lebih dikenalkan sih. Sering-seringnya kita memperkenalkan, karena memang mereka tidak akan tahu gitu. Mereka tidak akan tahu ketika memang tidak ada yang memperkenalkan. Nah, makanya di sini lisensi itu memang menargetkan bahwa ini harus tetap lestari, khususnya di Nusa Putra gitu ya. Khususnya di Nusa Putra, bagaimana mahasiswa yang lain itu tahu gitu terhadap seni, sehingga memang ketika udah tahu, mereka itu mulai otomatis ada rasa penasaran, dan setelah itu mungkin mereka akan mencoba dan nantinya akan tertarik gitu, akan tertarik dan memang akan tetap menjaga, seperti itu sih. Iya. Oke nih Bang, aku mau nanya. Media sosial yang kita udah erat banget nih sama media sosial. Menurut Abang apa sih dampak positif sama negatifnya terhadap rasa cinta seni budaya Nusantara? Oke, menyikapi negatif dan positifnya ya mengenai media sosial ini,
itu kembali ke pribadi dia sebagai pengguna mungkin. Karena memang ketika media sosial itu tidak bisa dipaksakan karena itu lebih ke arah privasi masing-masing kan, privasi masing-masing. Tapi melihat dari dampak negatifnya dulu nih, negatifnya perihal media sosial mengenai yang bersentuhan langsung dengan seni budaya ini sebetulnya cukup banyak. Pertama, contoh kecilnya itu dengan adanya media sosial mungkin khususnya di milenial sekarang itu lebih wawasannya itu lebih terbuka ke arah modernisasi. Iya, benar. Sehingga mereka itu mencari hal-hal yang memang lebih update karena untuk seni budaya ini kan dari zaman ke zaman itu tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin dimodernisasi lebih sedikit, tetapi untuk modernisasi dari memang kayak seni modern yang lebih ke arah modernnya gitu ya, musik modern dan sebagainya itu mereka lebih hafal itu sebetulnya daripada memang mereka mencari tentang seni budaya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tetap ada aja yang memang mencari-cari soal seni budaya terhadap ya turun-temurun dari nenek moyang mereka gitu. Tapi negatifnya seperti itu, mereka itu jadi lebih hafal budaya luar gitu, dan untuk budayanya sendiri itu dilupakan gitu. Tuh, dan untuk positifnya sendiri kita bisa lebih mengeksplor nih. Contohnya ya kita sendiri sebagai UKM lisensi ini ya kemarin kan bisa memperkenalkan degung klasik ke kancah internasional melalui kanal ini kan ya, melalui online gitu. Jadi melalui media sosial. Nah itu mungkin positifnya seperti itu, kita lebih bisa mengeksplor aja sih, mengeksplor kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak kan. Betul. Apa definisi Indonesia yang kaya akan budaya menurut abang? Oke, definisi Indonesia yang kaya akan budaya. Indonesia ini sebuah negara kepulauan, di mana memang dari masing-masing pulau ini memiliki sangat beragam budaya, seni, bahasa pun bahkan di Indonesia ini banyak sekali gitu, bahkan betul Bang. Jadi dari keberagaman itu mungkin bisa menjadi ciri khas Indonesia ini gitu ya, sebagai memang yang kaya akan budaya itu bisa dilihat dari sana, bahwa kita itu memiliki ragam budaya dari masing-masing daerah, kita punya seni dan budaya masing-masing gitu. Cuma kembali lagi ke sana gitu ya. Jadi jangan hanya namanya aja nih ada banyak gitu ya, banyak seni dan budaya di Indonesia ini kaya akan budaya, tetapi kita sebagai warga negaranya itu tidak tahu gitu ya, tidak tahu bahwa Indonesia ini memiliki ragam budaya. Jadi seperti itu definisi untuk Indonesia yang memang kaya akan budaya itu, melihat dari negara kepulauan ini yang memang masing-masing daerah pelosok itu memiliki keunikannya masing-masing. Seperti itu sih. Nah, untuk antusias generasi muda nih, menurut abang atas ketertarikannya terhadap seni budaya itu sendiri kayak gimana? Oke, melihat kecilnya di kampus kita nih. Kecilnya dulu di kampus kita, untuk di UKM lisensi ini sendiri memang mayoritas anak-anak yang masuk itu anggotanya itu belum terlalu banyak, bisa dikategorikan belum terlalu banyak gitu ya. Karena mungkin dari sana pun antusiasnya sudah mulai terlihat tuh. Anak milenial itu mungkin bisa dibilang animenya kurang gitu ya terhadap seni dan budaya ini. Nah, makanya kita yang memang masih cinta akan budaya, kita yang masih bergelut dengan kesenian sehari-hari ya, mungkin itu PR bagi kita gitu. Bagaimana caranya kita memperkenalkan supaya animo ini lebih meningkat lagi. Oh, ternyata seni budaya itu sangat luar biasa gitu dibandingkan dengan yang bermunculan saat ini gitu ya, seni dari luar ataupun memang dari kemajuan zaman ini kan muncul tuh sehingga bisa tergerus. Makanya animo dari milenial terhadap seni dan budaya itu mulai berpudar lah gitu ya. Kurangnya animo nih, antusias untuk seni budaya kita berpengaruh besar gak sih untuk dengan yang suka dengan budaya-budaya luar K-pop, kayak Korea, K-pop, Korea kayak gitu. Mungkin itu salah satunya, bagaimana seni dan budaya ini bisa kalah terhadap adanya K-pop dan lain sebagainya gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Karena memang kita tidak bisa pungkiri sih sebetulnya, karena ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya, sehingga ya kaum milenial ini bisa lebih mudah mengakses gitu ya, bisa lebih tahu terhadap mereka gitu yang memang bermunculan dari luar negeri masuk ke kita gitu, sehingga memang itu sangat mempengaruhi terhadap kelestarian seni dan budaya yang ada di Indonesia ini gitu. Karena untuk sekarang saya lihat sendiri gitu,
anak-anak itu lebih tahu akan hal-hal seperti itu. Hal seperti itu dibanding dengan keseniannya sendiri. Gitu. Iya benar. Berarti berpengaruh tentang dengan adanya perkembangan teknologi. Betul, sangat berpengaruh. Akses sosial media. Iya. Gitu. Nah, untuk mempertahankan biar kita melestarikan budaya kita. Berkolaborasi nih antara sosial media dengan memperkenalkan budaya. Nah, bagaimana? Kita harus tahu dulu bagaimana seni dan budaya yang ada di kita, khususnya di Sukabumi dulu saja. Nah, khususnya di Sukabumi lokal dulu lah. Iya, jangan dulu kita seni dan budaya ke arah luar lah. Soalnya untuk di Sukabumi saja kan sangat beragam, khususnya di Jawa Barat mungkin ya. Untuk di Jawa Barat ini kan sangat banyak sekali ragam budaya yang memang bisa kita gali gitu. Jadi buat teman-teman milenial, kalian tahu dulu aja ada apa sih di Jawa Barat ini. Ya, nah dari rasa tahu itu mungkin kalian nanti akan penasaran dan mulai mencicipi itu, sehingga kita bisa mempertahankan dan bisa melestarikan. Soalnya saya pribadi pun dulu mulai cinta terhadap seni dan budaya itu ya awalnya dari diajak dulu nih, diajak dulu. Yuk ikutan gitu. Memang diiming-imingi dulu itu kita ngejob dan sebagainya gitu kan, mulai masuk di sanggar dan sebagainya. Wah apa sih itu gitu kan. Nah saya pribadi pun masuk di sana gitu, coba-coba, yang akhirnya mulai tertarik gitu, yang akhirnya setelah diajak sama teman kita ikut, oh ternyata ini loh kesenian yang ada di kita, sehingga mulai tertarik dan mungkin sampai sekarang gitu lebih suka ke seni dan budaya yang ada di kita gitu. Ya, jadi berpengaruh besar ya orang-orang yang benar-benar ingin melestarikan budaya. Betul, itu. sangat. Pertamanya diajak dulu. Intinya dipaksa lah untuk memperkenalkan budaya itu ini banyak banget gitu. Iya, betul, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya perlukah kita mensosialisasikan atau memperkenalkan seni dan budaya Nusantara ke negara lain? Jika iya, dengan cara apa kita bisa melakukannya? Gimana Selain caranya? dengan yang tadi itu kancah internasional, dengan kita kan kampus dengan kegiatan-kegiatan internasional conference. Nah, selain itu apa lagi nih Bang? Oke, untuk memperkenalkan saya rasa perlu. Saya rasa perlu karena memang tetapi di samping memang kita memperkenalkan, kita harus bisa menjaganya. Betul banget. Gitu ya. Itu jadi mungkin sampai ada kasus dulu kan kesenian yang ada di kita itu diakui oleh negara lain. Itu kan banyak jadi banget betul. Jadi bukti bahwa kita itu bisa memperkenalkan tetapi belum tentu bisa menjaga gitu. Mempertahankan itu yang sulit. Nah, kembali ke sana. Jadi kita itu sebetulnya harus mengekspos bahwa kita itu punya keragaman seni, keragaman budaya yang sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Betul, ke kancah internasional gitu. Cuman di sisi lain kita pun harus bisa menjaga itu gitu dengan cara melestarikan, jangan sampai kejadian lagi bahwa seni yang ada di Indonesia ini diakui oleh negara. Berarti itu membuktikan bahwa negara lain itu lebih peduli gitu terhadap daripada negaranya sendiri gitu kan yang punya gitu. Jadi memperkenalkan itu penting dan mempertahankannya itu lebih penting lagi. Seperti itu sih. Nah, menurut Abang nih, bisa gak kampus kita menjadi pusat pusat seni budaya. Minimal di tingkat daerah dulu. Ya. Sebetulnya jujur itu langkah besar dari lisensi karena memang itu langkah besar dari lisensi karena kita menargetkan itu sebetulnya. Bahwa memang kita berjalan beriringan dengan aktivitas akademik, rektor dan lain sebagainya, bahwa memang Bapak Rektor juga menargetkan kampus kita ini menjadi pusat kesenian tradisional Jawa Barat yang ada di Sukabumi. Oh, berarti target besar. Betul, itu sebenarnya target besar. Memang bukan hanya keinginan dari kita aja, tetapi keinginan besar dari kampus kita pun itu sudah mulai muncul. Cuman itu perlu proses sih. Ya, jadi untuk ini Bang, anggota-anggota UKM lisensi itu sangat antusias banget gak sih untuk seni ini? Sangat antusias. Sangat antusias. Cuman memang kita masih memiliki kekurangan karena memang kita sekarang transisi nih. Transisi. Jadi roda kegiatannya itu belum berjalan semua. Gitu. Jadi memang untuk antusias dari anak-anak khususnya yang udah masuk di lisensi ini sangat besar gitu ya, sampai ada yang memang sekarang nyanggar dulu di luar gitu. Selain memang aktivitas di kampus, mereka pada nyanggar di luar gitu. Cuman ya itu kita belum bisa sepenuhnya memfasilitasi itu gitu. Tapi jujur sangat besar sekali sih antusias dari anak-anak. Dengan antusias seperti itu mungkin bisa jadi motivasi tersendiri untuk menjadi target besar yang akan direalisasikan. Target besar itu. Dan mungkin kalau bukan kita yang akan menggapai target itu siapa lagi? Betul. Gitu. Mungkin untuk closing statement ya buat para berkuterian nih dari Bang Yosep tentang seni budaya yang ada di Indonesia ini gimana? Untuk seni dan budaya yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa menurut saya, sangat luar biasa karena memang negara lain tidak punya akan hal ini gitu. Negara lain tidak punya dengan
seni budaya yang ada di Indonesia yang sangat beragam ini, dan saya menekankan sih sebetulnya kepada memang kaum milenial ini sangat harus dijaga gitu. Bener banget. Ini sangat harus dijaga karena ini merupakan aset gitu ya. Iya, aset negara yang memang tidak semua negara memiliki ini gitu. Betul banget. Ini menjadi kelebihan tersendiri untuk Indonesia yang memang khususnya mungkin di Jawa Barat pun banyak sekali kesenian tradisional yang harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai rasa peduli terhadap seni ini khususnya budaya Indonesia menjadi pudar. Betul gitu ya, menjadi pudar dan lebih cinta akan hal-hal yang dari luar masuk ke kita sehingga yang ada di kita ini terlupakan. Iya, benar. Seperti itu sih pesan nih untuk teman-teman di sana gitu. Iya, benar banget. Betul banget nih Berkuturian. Jadi seni budaya itu sangatlah penting. Jadi untuk lebih cintai lagi budaya kita, memperkenalkan minimal dari daerah sekitar dulu, kancah internasional, memperkenalkan, dan setelah memperkenalkan kita harus bisa mempertahankannya, itu yang lebih penting, memperkenalkan. Jadi para Berkuturian atau kaum milenial dan seluruh penonton Berkutur Podcast Nuansa jangan sampai pudar terhadap kecintaan budaya kita. Budaya. Benar-benar. Nah, untuk terakhir nih, ada gak kesan dan pesan dari UKM Lisensi untuk kampus ya, universitas? Kesan yang memang khususnya dari lisensi dan yang saya rasakan sendiri sebagai ketua, kampus memiliki target besar. Kampus ini memiliki target besar untuk kesenian yang khususnya yang ada di Jawa Barat ini. Jadi untuk kampus saya tercinta, jadi jangan sampai memiliki target tapi tidak bisa menyokong dan tidak bisa merealisasikan itu. Karena jujur kita pun sebagai UKM lisensi ini, ketika ingin mencapai target menjadi pusat kesenian itu harus memiliki pertama fasilitas. Itu harus sangat mendukung. Kedua, memang mungkin minimal setiap alat musik yang ada di Jawa Barat ataupun memang setiap kesenian yang ada di Jawa Barat itu minimal ada satu saja di kampus kita. Itu bisa menjadi pusat gitu ya. Jadi jangan sampai ingin menjadi pusat, tetapi jalan untuk di sana itu tidak didukung, serta memang tidak terrealisasi lah seperti itu karena banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kampus ini ketika memang memiliki target untuk mencapai pusat kesenian tradisional di kampus kita, itu harus benar-benar disokong gitu, harus benar-benar disokong gitu dari segi finansial dan lain sebagainya gitu, dari hal terkecil sampai hal terbesar. Bagaimana caranya kampus kita menjadi pusat tradisional yang ada di Sukabumi ini gitu. Oke, jadi perlu banget dukungan penuh. Sangat perlu sekali dukungan untuk menjadi pusat kesenian tradisional yang ada di Sukabumi dan Jawa Barat. Oke, mungkin di episode kali ini kita sudah banyak membahas tentang seni budaya dan pesan dari UKM Lisensi tentang seni-seni budaya dan untuk melestarikan dan membudayakan seni yang ada di daerah kita. Iya, benar. Terakhir kita jargon ya Bang ya. Oke, boleh. Jargon. Wah, sebelum jargon nih, pesan-pesan dulu nih buat Berkuturian. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Oke, nanti juga Lisensi juga ada sosial media kan ya Bang? Ya, ada. Nanti dicantumkan di deskripsi. Iya, benar, siap, mantap. Ayo. Oke, untuk terakhir kali kita jargon dulu. Ya. Udah tahu kan ya jargonnya? Oke. Udah tahu apa harus diajarin nih? Udah tahu berarti ya? Ya, sok. Oke. Siapa? Bang Teguh aja. Siap. Untuk terakhir kali, Berkutur Podcast Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, terima kasih. Makasih Bang Yose. Oke, terima kasih semuanya.